Mainstream, kalau kalian nggak siap dicap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa kalau kita ngaji tidak menambah cerdas tapi hanya begitu-begitu saja? Kita harus berani menyalahkan. Siapapun nggak salah, kita berani salah. Mau mainstream kok, mau mainstream kok, nggak ada masalah. Karena dalam ilmu itu kebenaran tetap kebenaran. Ilmu itu bukan demokrasi yang bisa diukur banyak-banyakan suara. Bukan. Orang mau bilang ini, bilang itu, nggak urusan. Ya, jangan pernah takut kau. Kalau bicara kebenaran, jangan pernah takut. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Tuh. Sekarang kita di Quran surat Fatir. Quran surat Fatir ya, suratnya nomor 35, ayatnya nomor 31. Ya, aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, yaitu kitab dalam kurung Al-Quran, itulah yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah ya benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hambanya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Clear kan? Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum Al-Quran. Tuh. Ya. Terus kita lihat lagi di Quran surat ini Al-Haq ini ya. Suratnya 46 ayatnya 30. Ya. 46 30. Bentar, aku lihat dulu. Supaya lebih clear kalian pahami penjelasanku ya. Bagaimana sebetulnya terjadinya nasak mansuk itu, apakah per kitab ataukah per ayat dalam satu kitab ya. Ini ya Al-Kahf ya 46 nomornya 30. Aku bacakan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar kitab, maksudnya Al-Quran, yang diturunkan setelah Musa. Diturunkan setelah Musa berarti setelah Torah. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Membenarkan sebelumnya. Membenarkan juga dia. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya kan? Jadi dia nggak berbicara per ayat. Sekarang Quran surat As-Saff surat 61 ayatnya 6. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang Kanjeng Nabi Isa. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel,
Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Lengkapnya begitu yang kita bidik. Apa Kanjeng Nabi Isa bilang? Ya, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan ya kitab yang turun sebelumku, yaitu Torah. Berarti apa? Injil membenarkan Torah. Kitabnya Kanjeng Nabi Isa apa? Injil kan? Membenarkan Torah sebelumku. Torah itu era Musa sebelum Kanjeng Nabi Isa. Jadi membenarkan yang di belakangnya. Gitu loh. Oke. Berikutnya, ini ayat yang terakhir. Ini asik ini. Ya. Quran masih nampak, Le? Masih nampak? Sini. Quran surat Ali Imran. Aduh, aku nggak mantap. Sini aja ya, supaya jelas kalian nanti. Ini kan sudah tahu semua. Aku juga enak menjelaskannya. Quran surat Ali Imran surat 3 ayatnya nomor 3. Oh, nomor bagus, 33. Apa katanya? Ya. Kita baca di sini. Dia menurunkan kitab dalam kurung Al-Qur'an kepadamu dalam kurung Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Clear di sini. Ya. Jadi dia menurunkan kitab kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an ini membenarkan Injil. Kok di sini dibalik dari bahasanya Torah dan Injil, dia ngambil dari belakang supaya aku gampang menjelaskan kamu, tak urut dari Injil dulu. Injil, di mana Injil tadi membenarkan Torah. Dulu. Ya. Kalau aku bikin skemanya, aja begini. Aku balik dari sini ya. Torah. Injil. Al-Qur'an. Quran aja supaya cukup. Begini. Ini ya, Torah. Bagaimana cara Allah menjaga firman-Nya? Torah ini ya. Ketika dikotori oleh tangan-tangan manusia, maka dia dibenarkan oleh Injil. Ini hak Allah semua ini, dalam kontrol Allah semua. Injil ketika tercemari tangan-tangan manusia, maka dibenarkan oleh Al-Qur'an. Gini loh. Artinya Al-Qur'an itu kumulatif membenarkan Injil dan membenarkan Torah. Gini loh. Paham? Jadi arti kumulatifnya, ya, kandungan-kandungan Torah, kandungan-kandungan Injil itu terkumulatif di Al-Qur'an ini. Di sini memang Allah tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan di Al-Qur'an. Di sini begitu ada pencemaran, ada sesuatu yang perlu dinasak mansuk, maka dia nasak maksudnya ke Injil. Di Injil ada yang nasak mansuk, maka nasak maksudnya di Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab terakhir, nabi terakhir, Allah kasih garansi. Akulah yang menurunkan dan aku yang menjaganya. Jadi nasak mansuknya per kitab.
Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Begitu cara Allah menjaga firman-Nya. Ya. Kalau ini aku semua ya. Aku semua gini ya. Ini namanya kitabullah, kitab-kitab Allah. Ya. Kemarin sepertinya di komentar tuh ada yang ramai tentang Allah, dan apa gitu ya. Itu nggak masalah. Itu kan masalah spelling, dialek Ibraniun dan dialek Arabiun. Dan aku sudah bilang juga, semua itu karena Allah bikin firman, Allah juga siapkan hurufnya. Ketika dia ditranslate ke huruf lain, itu mesti tidak pas. Gitu. Jadi nggak usah dibikin rame. Allah itu kalau kita nulis Allah begini apa benar? Apa dianggap ini benar sudah nulis Allah begini? Apa ini juga benar kalau dianggap misalkan ini H gini? Kan enggak. Karena apa? Ada huruf yang tertulis tapi tidak terbaca. Apa? Allahu. Itu loh. Jadi hal yang begitu nggak usah dibikin rame, dimaklumi aja. Karena apa? Kalau mau benar-benar ya kembalikan ke original huruf-hurufnya, ke original bahasa-bahasanya. Gitu. Dan itu nggak perlu seperti gini. Waktu itu ada sahabat itu ngendikan, menyampaikan keresahannya kepada Kanjeng Nabi karena ada ucapan-ucapan Bilal yang menurut dia itu tidak tepat, mahrotnya tidak tepat. Bilal itu bukan orang Arab, Bilal itu orang Afrika. Otomatis lidahnya mahrotnya baca ngomong Arab tidak seperti orang Arab dulu. Dia bilang, Kanjeng Nabi tentang kata apa begitu, Bilal kurang pas mahrotnya. Tapi apakah Kanjeng Nabi terus menyalahkan Bilal? Enggak. Kanjeng Nabi bilang apa? Ya sudah, yang penting kamu tahu apa yang diucapkan Bilal. Subhanallah, begitu bijaksananya Kanjeng Nabi. Gitu loh. Begitu juga contoh di lapangan. Mbah kita yang orang Jawa ini, ya, itu nggak bisa bilang Muhammad, nggak bisa. Bilangnya Muhammad. Karena memang lidah kita bukan lidah Arab. Nggak bisa. Jadi itu suatu yang dimaklumi tidak perlu, bukan sesuatu yang urgensi untuk dibicarakan. Perkara ada orang yang ingin memainkan, memutar-mutar lidahnya yang tujuannya hanya mengolok-olok, ya itu biar saja urusan dia. Kalau kita pinjam bahasa Alkitab, ampuni Bapa karena mereka tidak tahu. Gitu aja sudah. Kalau mereka tahu, mereka nggak mau begitu. Karena apa? Ya, yang dia hina itu juga menurunkan apa yang dia agungkan. Seperti ini. Ini kitab-kitab ini, Torah, Injil, Al-Quran ini disebut kitabullah. Ini kitabullah ini. Gini. Nah. Ya. Ini sebetulnya ada suhuf Ibrahim. Nah, ini berdasarkan dari sumber yang sama. Allah. Itu dialek. Allah. Ya, jadi nggak usah diramaikan seperti ini. Otoritas ini itu ada di tangan Gusti Allah Agung yang tadi sudah kita baca di ayat awal di Quran surat Al-Baqarah 2106 dan An-Nahl 16101 ini. Otoritasnya di sana. Nabi itu hanya terima saja, nggak punya otoritas apa-apa. Kemarin kan sudah aku ajarin, kalau Nabi itu mengada-ada, maka jantungnya akan ditarik. Jadi bagaimana cara Allah menjaga firman-Nya? Ya seperti itu. Kalau sini dirusak, dia pindah ke sini. Sini dirusak, pindah ke sini. Sini dirusak, pindah ke sini. Ini dijamin sama Allah karena tidak ada nabi lagi. Gitu. Ya? Paham sudah? Tadi begini. Nasak mansuknya itu. Dan aku sudah buktikan bahwa nasak mansuk itu tidak dalam antar ayat dalam satu kitab, tetapi dalam satu kitab. Sekarang aku tambahin sedikit lagi. Nasak mansuk itu sebetulnya nanti itu akan terkait dengan tahrib. Tahrib itu apa? Perubahan. Tahrib. Ya, kalau kita lanjutkan nanti ada tentang tahrib, perubahan.
Tahrif itu sendiri ada dua. Ada yang teksnya dirubah, ada yang tafsirannya dirubah. Teksnya tetap tapi pemahamannya mereka rubah. Tahrifnya, contohnya teksnya tetap tapi pemahamannya dirubah itu begini. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, di Torah disebutkan Sema Israelu Yahweh Elohena Yahweh Ehad. Ehad di sini. Ya. Di Injil juga begitu. Yesus mengatakan Sema Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Teksnya tetap Ehad. Tapi tafsirannya dirubah. Orang Kristen memahami Ehad itu tidak sama seperti orang Yahudi memahami Ehad. Padahal seperti aku kemarin bilang, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu nggak suka sesuatu yang apa namanya, probability. Satu ya satu dia, tiga ya tiga. Nggak ada satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ini tunggal. Orang Yahudi mengakui ini tunggal. Ya, di tangan orang Kristen jadi Tritunggal. Teksnya tetap. Tahrifnya itu yang mengalami perubahan itu adalah tafsirannya. Terus dikembalikan lagi sama Al-Quran dalam dialek Arabiun, yaitu ahad atau wahid. Ahad. Ya. Jadi ehad, ahad, tunggal. Kul huwallahu ahad. Ya. Jadi ketika ini ehad di Torah diselewengkan, ditahrif oleh orang Kristen di Injil, Islam datang mengembalikan lagi. Mengembalikan kemana? Ke pemahaman seperti Yahudi. Makanya kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Allahnya orang Islam itu berbeda dengan Allahnya orang Yahudi, itu nggak usah dibantah, kasih senyum saja. Percuma, berarti dia tidak tahu. Karena apa? Banyak videonya, orang Yahudi sendiri mengakui bahwa sesembahan orang Yahudi itu sama dengan sesembahan orang Islam. Kok dia yang bukan Yahudi kok mau membantah? Kan ya bikin malu. Tapi ya sudahlah, nggak usah gitu, nggak usah dilayani, kasih senyum aja gitu ya. Seperti ini. Itu tahrif yang dalam bentuk tafsiran. Jadi di sini tunggal, di sini jadi tritunggal, dikembalikan tunggal. Tahrif yang bentuk teks ada, ya. Di sini tuh itu babi. Di sini tuh babi di imamat ya. Babi. Ya. Dia mengalami tahrif langsung ke teksnya, ditambahi sama mereka babi hutan. Jadi mereka mau makan babi-babi itu yang diharamkan babi hutannya doang gitu loh. Selain babi hutan disikat gitu ya. Ini babi hutan. Ya. Kembali lagi dibenarkan lagi oleh Al-Qur'an, dikembalikan lagi karena ini diselewengkan. Babi. Ini di surat Al-Baqarah ini, babi itu haram. Ya, ini contohnya. Jadi tahrif itu ada yang tahrif tafsiran, penafsirannya, tulis teksnya tetap seperti ehad, ahad tadi. Ada yang dia tahrif langsung dirusak teksnya. Di sini babi, di sini jadi babi hutan, dikembalikan lagi babi. Di Torah di imamat itu babi, ya. Injil dirubahnya menjadi babi hutan, ya. Di Qur'annya menjadi babi. Ya. Jadi begitu ya, jalinan-jalinannya seperti itu. Kalian supaya paham ya, seperti itulah tahrifnya. Jadi sebetulnya karena satu iota pun tidak boleh berlalu dari hukum Torah itu, kata Kanjeng Nabi Isa, maka babi ini tetap aja haram sebetulnya. Tapi kan mereka merubah. Contohnya di sini Jumat, ya. Di sini tuh beribadah itu Sabtu. Di sini jadi Minggu. Nah, di sini berubah dia Jumat. Tetapi ingat, yang merubah itu Allah. Dalam otoritas, bukan mau-maunya orang Islam. Oh, kita bikin Jumat. Enggak, Allah yang merubah. Sama seperti kiblat. Dulu kita berkiblat ke Masjidil Aqsa selama 11 bulan Kanjeng Nabi itu hijrah. Terus sama Allah suruh pindah berkiblat ke Masjidil Haram. Ya kita ke sana. Kenapa? Ketundukan kita terhadap perintah Allah. Jadi kita tidak membicarakan menghadap kemana.
Tapi siapa yang memerintahkan menghadap? Itu. Karena Allah yang memerintahkan menghadap dan kita disuruh menghadap ke Masjidil Haram, ya kita menghadap Masjidil Haram. Kalau misalkan dulu belum ada Monas ya, anggap saja ada Monas, Allah suruh kita menghadap Monas, ya kita menghadap Monas sholat, gitu loh. Cuma kan perintahnya nggak ada, perintahnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya kita menghadap Ka'bah. Ya, jadi perubahan-perubahan itu harus dalam lingkup otoritas Allah ini. Ya, itu demikian dari aku. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.